Baik, saya ditolak ketika saya mengatakan Pak Budiman telah menyangkal Yesus. Sementara saya bisa membuktikan bahwa Pak Budiman adalah penyangkal Yesus sejati. Ngeri. Dari mana Unidiva bisa membuktikan? Maka karena Pak Budiman percaya Bible, saya akan buktikan. Bahkan kitab suci yang bercampur yang Pak Budiman katakan pun, Allah tidak izinkan bahwa ada perkataan Yeshua Hamasiah bahwa akulah Theos, sembahlah aku yang menciptakan langit dan bumi. Apa sulitnya bagi pengarang Bible untuk menambahkan itu? Tapi Allah Azza wa Jalla tidak izinkan nabinya difitnah, melainkan Allah izinkan kalian memfitnah sendiri tanpa dasar. Nggak usah. Tolong yang saya kalau ada gini ya, ini Komal manusia punya. Nggak usah. Kalau yang naik ke sini nggak bisa memanusiakan dirinya, mending nggak usah lah. Atau gimana nih? Kita kirim dulu RS ya, biar nggak kepanasan. Soalnya banyak yang kepanasan, banyak yang kejang-kejang. Nanas. Ya, ini saya lagi asik dengan Pak Budiman nih. Kalau ada yang naik tak bisa memanusiakan dirinya, tak usah naik. Saya nggak paksa. Saya tidak mau kita di sini saling memaksa diri. Tunjukkan bahwa kalian manusia dengan mau biarkan dulu Bang diatur. Roma, biarkan dulu. Nah, Bang Roma menyimak. baik teman-teman, perhatikan. Hari ini tema ekstrim Unidiva yang menjadi asbab 5 akun tertombak sehari. Tapi Unidiva tidak pernah takut kehilangan akun. Tema kali ini adalah, siapakah pengikut ajaran iblis? Ciri-ciri. Saya mau tanya Pak Budiman dulu. Menurut Pak Budiman, apa ciri-ciri ajaran yang datang dari setan? Nanti saya ikuti, silakan. Ciri-ciri ajaran yang penyesat dari setan itu yaitu yang bertolak belakang dengan apa yang diajarkan Yesus bagi kami, bagi pemahaman kami. Mantap. Iya. Good. Baik, mari perhatikan teman-teman. Mari kita sama-sama menguji di sini apakah agama Kristen atau agama Islam saudara-saudara yang menjadi penentang keras ajaran Yesus Christ. Saya akan membuktikannya teman-teman. Saya akan buktikan bukan hanya ajaran Yesus Christ yang ditentang oleh Pak Budiman dan kawan-kawan, tapi mereka juga menentang ajaran nabi-nabi Bani Israel. Baik, Pak Budiman, saya akan membawa hukum yang paling utama di ajaran ke Yahudian. Ya, saya nggak bisa santai, gayanya memang begini, saya memang asik orangnya. Yang pertama, saya akan bacakan nasnya. Shema Israel, Hadonai Eloheinu Echad. Oke. Pak Budiman, tolong ajarkan kepada saya what the meaning is Echad in mindset Jewish people or Israel people and the prophet from Israel. Explain to me what the meaning is Echad. Come on. I'm waiting for your explain. Udah gini aja Uniripa. Ini kan kita ini diskusi di Indonesia, pakai bahasa Indonesia aja udah. Biar lebih gampang. Dari tadi aku bilang nggak usah lebay, Rifa. Nggak usah lebay. Kita ini bahasa Indonesia. Nah, psikolog kok nggak diajak aku lucu loh. Aku sama Pak Budiman sedang melakukan obrolan asik, kok ada yang ikut-ikut nih si Roma nih, kok tantrum dia. Orang dalam gangguan jiwa. Pak Budiman yang botak aja nggak masalah Pak. Nanti beli minyak kemiri aku ya, bisa menumbuhkan rambut. Insya Allah mereknya Niriva nanti. Insya Allah saya bisa buat. Menumbuhkan rambut yang mana ini? Maksudnya? Ini kan Pak Budiman rambutnya kan nggak ada. Pakai minyak kemiri aja, aku bikin minyak kemiri bakar. Nanti minyaknya udah jadi. Nanti Pak Budiman order sama aku, Insya Allah ya. Yakin minyaknya Mbak Uniriva bisa menumbuhkan? Insya Allah. Kan minyak kemiri kan fungsinya menumbuhkan ini. Ya. Kalau itu kalau insana pakai yakin sih Pak. Kan? Ini bukan pakai yakin, ini adalah sebuah analisis Pak, bahwa minyak kemiri mengandung zat-zat yang mampu menumbuhkan bulu. Udah Pak, kita bahas. Aduh, hati tersiksa, tapi mulut ketawa juga kan. Jangan bahas botak Pak, jangan bahas kebotakan di sini. Kita bahas ketuhanan. Ya aku bahas kebotakan pula kita. Kok panas Pak? Aku hidupin AC dulu Pak. Bentar, aku hidupin AC dulu. Suaranya hilang lagi Pak Budiman. Ya baik, kita mulai ya.
Tapi serius ya Pak, insya Allah besok aku bikin minyak kemirinya sendiri. Nanti kalau memang apa, Bapak DM aku aja. Kalau sama aku tuh nggak aku oplos, nggak boleh berdosa dalam Islam mengoplos minyak kemiri. Ada 2 sih Pak, yang satu minyak kemiri, yang satu lagi seledri. Seledri itu susah dia bertahannya lama, kalau minyak tuh dia bertahan lama. Insya Allah aku bikin produk aku sendiri. Yang penting produk Uniripa itu bisa meyakinkan gitu aja, nggak apa-apa. Nggak usah yakin, dicoba aja dulu Pak. Sama kayak Bapak, coba-coba kan kalau bertuhan kan nggak pakai ini pula. Yuk lanjut. Iya beda. Oke. Udah bicara kemiri aja lah, bicara bisnis aja lah. Udah. Ini si Romani siapa sih? Bang, saya belum ngobrol dengan Anda loh. Saya lagi sama Pak Budiman nih. Kami diskusi itu nggak boleh tegang-tegang, harus santai. Biar Pak Budiman ini tersenyum kayak gitu. Tuh senyum dia tuh bahagia dia kan. Di sini artinya dia tidak terjolimi di sini. Ya. Baik, kita bahas teman. Nah, ya saya akan buktikan kalau Pak Budiman ini adalah penyesat dan penentang ajaran Yesus. Pertama, menurut standarisasi nabi-nabi Israel. Baik, kita lihat. Pertama, dalam kitab Bilangan pasal 23, Bani Israel diajarkan bahwa Allah bukanlah manusia. Sehingga kalau dia jadi manusia, maka dia akan berdusta, bukan anak manusia. Sehingga dia memiliki sifat penyesalan. Masa dia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Inilah bukti kalau Pak Budiman telah menentang ajaran Bilangan 23 nomor 19, ketika orang Israel mengatakan Allah bukan manusia, tapi orang Kristen mengatakan Allah itu manusia. Maka bisa kita buktikan Kristen penentang ajaran Yesus. Ya, lanjut. Tidak ada satupun nas Israel, tidak ada satupun orang-orang Yahudi yang memegang kitab Taurat ribuan tahun lamanya mengimani bahwa Tuhan itu memiliki konsep yang itu Tritunggal. Tidak ada. Bahkan kalau kita lihat di banyak ayat, ya. Perhatikan baik-baik. Di banyak ayat, saya akan menunjukkan betapa ajaran Tauhid itu adalah ajaran yang esensial dari pengajaran Tuhannya Bani Israel. Keluaran 23, Ulangan 32, 39, Nehemia pasal 9 ayat 6, Mazmur 86, 10, Yesaya 44 ayat 6. Ya, ntar kita buka dulu ayatnya satu-satu ya. Keluaran 23. Sorry ya Pak Budiman ya. Bilangan berapa tadi? Keluaran pasal 20. Nomor 3. Mari kita baca. Jangan ada padamu Elohim lain di hadapanku. Ya, dengarkan itu. Berarti ketika Tuhannya Bani Israel mengatakan tidak boleh ada Elohim lain, tapi orang Kristen mengingkarinya dengan mengatakan di abad pertama muncul Elohim baru yang dilahirkan bernama Yesua Hamasiah. Bertentangan bukan? Nah, jadi kalau parameternya ajaran iblis adalah ajaran yang menentang ajaran Tuhan, kita ambil parameternya yaitu ajaran Nabi Bani Israel, maka Kristen adalah ajaran yang bertentangan dengan ajaran orang Yahudi, baik secara hal fundamental tentang konsep ketuhanan, dan yang paling penting juga tentang bagaimana memaknai hukum Taurat. Di dalam kitab perjanjian lama, kitab Taurat diperintahkan lakukan hukum Taurat. Tapi umat Kristiani, terima kasih Bang Putra, umat Kristiani mengatakan kitab Taurat terkutuk. Bertentangan bukan? Yes, exactly, bertentangan. Bacakan lagi. Ulangan pasal 32, ya. Kita akan bacakan teman-teman. Nomor 39. Ya, mari kita bacakan. Saya pelan-pelan aja nih, santai saya nih. Habis ini boleh Pak Budiman bernarasi. Lihatlah sekarang bahwa akulah dia. Tidak ada Elohim kecuali aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan. Aku telah meremukkan tapi akulah yang menyembuhkan. Dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Bayangkan. Kalau di dalam Ulangan pasal 32, 39 Tuhan mematikan, menghidupkan, tapi Tuhan Pak Budiman dimatikan dan dihidupkan. Bertentangan sekali bukan? Yes, exactly. Bertentangan. Nehemia pasal 9 ayat ke-6. Silakan Pak. Saya hanya mampu membuktikan saja. Nanti biar di hadapan Allah
Pak Budiman berkelit, saya akan dihadirkan menjadi orang yang paling Pak Budiman benci baik di dunia maupun di akhirat. Wah. Oke. Buka ayatnya Pak Budiman. Nehemia pasal 9 number 6. Hanya engkau adalah Elohim. Engkau telah menjadikan langit, ya, langit segala langit dengan segala bala tentaranya, dan bumi dengan segala yang ada di atasnya, dan di laut dengan segala yang ada di dalamnya. Engkau memberi hidup kepada semua itu dan bala tentaranya sujud menyembah kepadamu. Bayangkan, kalau di dalam Nehemia pasal 9 ayat 6 segala makhluk tunduk kepada Tuhan itu, tapi Pak Budiman Tuhannya malah bersujud kepada Tuhan lain. Ini sangat berbeda. Lanjut teman-teman. Mazmur 86 nomor 10. Ya. Siapakah yang menjadi penentang nyata Biblos? Unirifa kah? Atau Pak Budiman kah? Hari ini kan kita buktikan dari mana Pak Budiman akan berkelit, melarikan diri dari pembuktian bahwa dia adalah penyesat yang nyata, kawan-kawan. Mazmur 86 nomor 10. Sebab engkau besar dan melakukan keajaiban-ajaiban, engkau sendiri saja ya Elohim. Sendirian. Tiba-tiba orang Kristen bilang ada 3 pribadi Elohim. Oh my God. Maka ayat-ayat tersebut adalah ayat-ayat yang menunjukkan bahwa Pak Budiman adalah seorang antikristus karena mengingkari ajaran Yesus yang mengajarkan Shema Israel, Adonai Eloheinu Echad. Silakan Pak Budiman, saya kasih waktu maksimal 2 menit untuk membela diri dari kenistaan yang dibuat sendiri oleh Pak Budiman, baik di dunia dan akhirat, karena telah menghina Tuhannya Bani Israel dengan mengatakan dia 3 pribadi, seolah-olah Tuhan gotong royong membuat dunia ini. Tidak. Oh my God. Silakan. Sekarang saya tanya Mbak Uni. Mbak Uni langsung menyimpulkan kalau bagi kalau Yesus itu saya dalam iman saya Yesus itu Tuhan. Dari mana? Saya tidak menyimpulkan, tapi saya menganalisis. Ada indikator bahwa Pak Budiman ini menuhankan Yesus. Kenapa? Karena selagi dia beragama Kristen, maka artinya pengikut Yesus diplesetkan sebagai penyembah. Mari kita buktikan kalau Pak Budiman bukan penyembah. Nah, saya tanya kepada Pak Budiman untuk konfirmasi. Coba Pak Budiman. Ya. Yuk, silakan. Oke lah, iman Kristen itu semua adalah punya kapasitas yang berbeda-beda. Memang ada memang Kristen semua kebanyakan memang mengikuti kesaksian si Paulus, karena si Paulus berbicara adalah Yesus adalah Tuhan. Tapi di dalamnya selain dari kesaksian si Paulus, Yesus tidak pernah berbicara kalau dia adalah Tuhan. Dia adalah utusan dan juru selamat. Adapun itu mengakui Yesus Tuhan, itu iman pribadi masing-masing. Kalau Pak Budiman sendiri gimana? Siapa Tuhan yang Pak Budiman sembah? Ya kalau Tuhan ya Bapak. Oke, Bapak. Jadi Yesus ini siapa menurut Pak Budiman? Juru selamat saya. Juru selamat. Oke. Coba tunjukkan dalilnya kalau Yesus juru selamat orang di luar Israel. Di luar orang Israel. Coba buka Yes. Markus 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Di luar Bani Israel ya. 16 ayat 15. Markus 16 ayat 15. Oke. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Wah, ini bukan cuma manusia, tapi makhluk kecoa juga dapat nih. Cacing, udah di Injil nih cacing. Ya itu pemahaman kamu, terserah kamu aja. Nah, kalau itu juga cacing ya terserah. Ya gimana dong? Ke seluruh dunia. Pahaminya ini. Ya, yang terpenting di situ Udah bukan ada. hanya untuk Bani Israel. Ke seluruh dunia kan. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Udah ketemu sama hantu, sama jin juga.
Tanya sama yang apa yang itu. Kalau Kan sekarang makhluk. gini aja, yang kamu tanya tadi itu di luar Bani Israel. Nah, Iya, sekarang aku teksnya itu di ikuti. luar Bani Israel enggak? Iya, berarti Ah. berarti kan seluruh Nah, apa kamu makhluk, bahas oke semua? kan? Kenapa masalah seluruh makhluk sama Bukan. cacing? Oh. Ya kan makhluk. Berarti cacing juga dapat Injil. Udah dapat Budiman lakukan itu. Itu pemahaman kamu aja. Saya rasa nggak perlu saya tanya itu pertanyaanmu itu. Beritakan Yang penting, Injil. yang penting itu Injil itu Kepada di luar Bani Israel, di luar Bani Israel udah. Iya kan gini Pak Budiman. Di sini kan Pak Budiman membawa perkataan Yesus, ya kan? Di sini perintah Yesus itu beritakan Injil kepada seluruh makhluk. Maka muncul pertanyaan, apakah betul ini pengajaran Yesus? Kalau ini betul-betul pengajaran Yesus harus dijalankan. Jangan nggak dijalankan, masa sia-sia? Maka tolonglah ajarkan kepada hewan-hewan ternak Injil. Apakah sudah ada gereja hewan? Udahlah, pertanyaanmu apa? Saya kan nggak apa ini? membantah. Aduh. Repot keras, berat kamu itu. Saya nggak membantah loh. Sepertinya orang Kristen nggak bisa jawab. Saya tidak membantah. Injililah seluruh makhluk. Standar ganda Saya cuma mau- pertanyaanmu. Nggak usah lah. Enggak, kan saya tidak bantah. Gini loh. Misalkannya saya bantah. Oh, nggak bisa nih baik. Niripa. Kalau ya. Niripa. Jadi kayaknya nih Pak Ya. Budiman mau bilang Yesus tuh bohong kalau dia hanya diutus bagi domba-domba tersesat Bani Israel kan gitu. Jadinya kesannya Iya, kesannya. makanya gini ya. Jadi teman-teman perhatikan ya. Oke, mungkin saya langsung aja ke materi kajian ya. Saya kajian aja. Pak Budiman minta maaf, ini menyakitkan hati, tapi kejujuran itu harus disampaikan. Kebenaran itu tidak mengenal perasaan. Karena dulu para nabi menyampaikan kebenaran, mereka justru ditombak, disalib, dihabisi nyawanya, karena mereka menyampaikan kebenaran yang menyakiti hati orang-orang tidak benar. Baik Pak Budiman, kenapa terjadi kontradiksi dalam kitabnya Pak Budiman? Maka saya akan membacakan kepada Pak Budiman salah satu kalam ilahi ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, legitimasi bahwa wajar terjadi ikhtilaf dalam kitabnya Pak Budiman. Saya akan tunjukkan dalam surah An-Nisa ayat ke-82 Pak Budiman. Maaf, mungkin ini menyakitkan buat Pak Budiman, tapi saya diberikan informasi. Bismillahirrahmanirrahim, saya baca ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsiran, kata Allah. Maka apakah Pak Budiman tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka dapatkan kontradiksi, pertentangan, ikhtilaf yang banyak di dalamnya. Ayat ini membuat saya melamun jauh. Waduh, berarti betul kata Nabi Muhammad bahwa kitab sucinya orang Kristen ini telah bercampur. Kenapa? Karena ternyata banyak kontradiksi. Di satu sisi Yesus berkata, aku diutus hanya untuk domba tersesat dari kalangan Bani Israel. Tapi tiba-tiba dia berkata, Injililah seluruh makhluk. Nah, ada hal yang rancu dalam hal ini. Pertama, kita tidak tahu siapa penulis Biblos. Kita tidak tahu bagaimana keadaan waktu penulisan Biblos tersebut dan waktu ditulisnya. Maka kita tidak bisa menguji dan membuat parameter mana yang benar, mana yang tidak. Maka kalau begitu cara berpikir kita, kemudian maka apakah Tuhan ini mengasihi hambanya? Tentu. Tuhan mengasihi hambanya bukan berarti menghentikan para penyesat, tapi membiarkan penyesat menjadi ujian buat orang yang ada. Namun Tuhan juga mengasihi hambanya, tidak membatalkan hukumnya, tapi mengutus orang-orang yang membawa ke jalan yang benar. Maka wajarlah karena banyak kontradiksi dalam kitab sebelumnya, wajarlah baginda Muhammad ibnu Abdullah diutus untuk meluruskan kekeliruan yang terjadi dalam kitab sucinya orang non-muslim. Tapi kemudian Allah kunci Nabi Muhammad adalah khataman Nabi. Maka Allah katakan, Inna nahnu nazalna zikra wa inna lahu lahafizun. Maka kata Allah,
Sesungguhnya kami yang turunkan Al-Quran, maka kami yang menjaganya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad itu adalah penutup para nabi. Tidak akan ada lagi nabi yang meluruskan kesesatan. Maka Allah jaga Al-Quran supaya Al-Quran menjadi rahmatan lil alamin. Muncul pertanyaan dari pribadi masing-masing kita. Apakah Yesus seorang pendusta, Pak Budiman? Silakan dijawab. Dia kan ada kontradiksi dalam pembicaraan dia itu karena itu kan bertahap. Nah, pada saat dia membicarakan dia hanya untuk diutus bagi Bani Israel, itu kontradiksi ajaran Yesus itu bertahap gitu loh Bang. Oke. Antara Bani Israel dan yang tertulis di Markus 16 ayat 15 yaitu Injililah ke seluruh dunia dan bangsa-bangsa kepada dan seluruh makhluk. Nah, gitu loh. Itu bertahap. Udah? Oke. Saya akan membantah hal itu. Argumen itu bisa hancur depan saya. Saya akan bawakan sebuah dalil lagi. Ya. Bentar ya. Saya akan tunjukkan itu. Pak Budiman buka Matius 13 nomor 11. Matius 13. Yes, nomor 11. Matius 13. Sabar ya, taruh dulu. Oke. Matius 16 apa 13? Matius 13 nomor Ayat? 11. Nomor 11 ayat 11. Iya. Kalau di Alkitab ini ayat bukan nomor. Bunglam. Ayat Ada itu perbedaan. bahasa Arab. Manapun itu udah. Iya, jangan gitu. Ambigu nanti. Pede lah. Nomor Pakai bahasa 11. harusnya pakai bahasa Yunani nih. Baca di ayat ke-10 aja biar enak. Oke. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepadanya, "Mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan?" Jawab ya itu Jawab nomor Yesus. 11. Jawab Yesus, "Kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tetapi kepada mereka tidak." Oke, stop. Ketika Pak Budiman mengatakan Yesus itu berfase, ini agak lucu, Pak. Pertama, Yesus itu hidup ke dunia 33 tahun. Masa dia cuma memilih 12 orang untuk mengajarkan ajarannya? 33 tahun loh. Dan yang lebih lucunya lagi adalah ketika dia sendiri datang 33 tahun tertolak oleh manusia, masa dia utus muridnya untuk menginjili seluruh makhluk? Ini kemana pikiran Yesus nih? Sedangkan dia yang 33 tahun saja di dunia tak mampu menyelamatkan seluruh Bani Israel, lalu dia berikan tugas itu kepada murid-muridnya. Sementara dia sudah katakan, kepadamu diberikan rahasia kerajaan surga, kepada kalian tidak, yang lain tidak. Tapi tiba-tiba ada pernyataan, dia perintahkan orang injili seluruh makhluk. Wake up! Stand up! Stand up! Upright! Attention! Okay, I see food outside. Look at that. Look at that food. Be quiet! Be quiet! Okay, go and eat. Go and eat. Go eat outside. Go, quickly! Makan beneran nih teman-teman. Eat quickly! Tuh, dimakan beneran teman-teman. Tuh. Tuh, dimakan beneran ini, bukan bohong-bohongan. Tuh. Dikunyah teman-teman. Tuh, bener-bener dikunyah seperti kambing, domba, sapi, kuda gitu. Kasihan, janganlah diketawain gitu. Makanya saya agak ada tidak konsistensi di dalam diri Yesus ini. Coba, Pak Budiman seorang ahli. Ya, taruhlah, saya kasih ilustrasi begini. Ketika Pak Budiman adalah orang yang bisa berbahasa Yunani, Pak Budiman ajarkan 12 orang berbahasa Yunani. 12 orang ini banyak seringkali Pak Budiman marahi karena sering kesalahan.
Pak Budiman bilang, saya cuma ngajarin kalian doang 12 orang ini. Karena yang lain itu susah mengerti. Dari mana saya tahu seperti itu? Kenapa? Coba Pak Budiman lihat. Itu Yesus menjawab, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga. Tetapi kepada yang lain tidak. Ini Francis atau saya yang ini nih, ya. Apa alasannya? Kata Yesus, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan, tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka, karena sekalipun melihat, mereka tidak melihat, dan sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar dan tidak mengerti. Maka pada mereka genaplah nubuatan Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti. Di sini Yesus katakan, orang di luar murid-muridnya, kalau berbicara pun Yesus depan publik, mereka nggak ngerti. Tiba-tiba, sementara dia sudah jadi Tuhan hidup, dia sudah jadi pemimpin, orang yang ngajarin. Dia bilang, orang di luar muridnya, walaupun dia bicara nggak ngerti. Tiba-tiba, Yesus yang sudah tahu bahwa orang di luar muridnya tidak ngerti, naik ke surga, melarikan diri dari tanggung jawab, serahkan kepada murid, kalian sebarin aja nih seolah lagi nih. Saya ajarin kamu bahasa Yunani ya, 12 orang. Oke. Kenapa Bapak pakai bahasa isyarat mengajarkan bahasa Yunani? Ya karena kalau saya bicara pun kepada mereka nggak ngerti. Ya saya cuma ngajarin kalian. Ya udah, setelah kalian lulus, saya pergi dulu, hilang, kabur. Kenapa? Kalian yang ngajarin mereka. Hey, you aja tak bisa ngajarin mereka, terus you suruh I ngajarin dia. Sebagai guru Yesus saja tak mampu mengajarkan orang di luar muridnya, dan dia sudah katakan bahwa mereka bertelinga tapi tidak mendengar, lalu memberikan tanggung jawab besar itu kepada murid-murid yang sering dimarahin Yesus karena sering salah paham sama pengajaran Yesus. Masukkah ke akal Pak Budiman bahwasannya Yesus betul-betul perintahkan muridnya untuk mengajar di luar Israel, sementara dia sendiri tak mampu pahamkan semua orang pada waktu itu? Makanya ini agak lain ini. Kalau memang Yesus itu tujuannya untuk menyelamatkan seluruh dunia dengan pengajarannya, maka 33 tahun, masa waktu yang singkat buat menginjili seluruh makhluk? Dia Tuhan loh. Kenapa dia tidak pernah keluar dari Yerusalem menginjili? Kita berpikir di sini, kalau memang dia menginginkan semua dunia tahu bahwa dia adalah Tuhan, kenapa dia hanya bermukjizat di Yerusalem? Apa salahnya dia jalan-jalan ke Padang? Apa salahnya dia jalan-jalan ke Jawa Tengah? Gara-gara Mimi Peri, Dedemit dibully. Nah, tapi kalau itu ditanya kepada Nabi Muhammad SAW, kata Rasulullah SAW, Nabi Muhammad itu hanya menyampaikan, la ikraha fiddin, maka tidak ada perintah kewajiban kepada sahabat untuk membuat paham, tapi perintahnya, sampaikan dariku walau satu ayat. Memang pada zaman ini sudah ada Padang. Ya kan, Padang itu sebelum disebut Padang sudah ada. Emang pulaunya belum ada? Iya, gitu. Kan narasi Uniribat tadi, kenapa dia Udah ada lah. Padang? Nah, Udah ada lah. Udah ada kan namanya nggak disebut Padang. Ya udah masa ada belum Padang, terbentuk pulaunya? Udah ada lah Pulau Sumatera, belum ditemukan aja. Kan Christopher Columbus juga menemukan pulau setelah pulau itu ada. Mentang-mentang nggak ditemukan sama Christopher Columbus, jangan bilang pulaunya nggak ada. Kan lucu itu. Ya memang orang Kristen itu selalu aneh, harus aneh. Kalau belum aneh, belum orang Kristen namanya. Makanya saudara harus aneh. Ya, oke. Jadi Pak Budiman, makanya terjadilah kontradiksi. Ketika Yesus mengatakan Injil di seluruh makhluk, bertentangan dengan pernyataannya dia diutus untuk domba-domba tersesat dari Bani Israel, dan juga dalam Matius 13 nomor 10 ini, bahwa dia hanya memberikan paham kepada muridnya, dan dia mengatakan yang lain itu tidak, kepada yang lain tidak. Bayangkan ketika ada satu tokoh yang memberikan ilmu kepada muridnya, dia tahu muridnya gak dongo, dia yang bilang ya muridnya gak bodoh ya, dia yang bilang loh, bodoh sekali kalian. Tiba-tiba dia tahu kapasitas murid.
Salam dulu sama ibu itu ya. Salam Bu. Udah. Nah, ketika Yesus ini bahkan tidak memberikan izin orang lain mengerti, tiba-tiba dia berikan tanggung jawab membuat mengerti orang lain melalui muridnya. Oh my God. Maka di sini terjadi kontradiksi. Kenapa terjadi kontradiksi? Maka Islam menjawab. Karena kitabnya Pak Budiman telah bercampur. Bercampur dengan apa? Karangan manusia dan firman Tuhan. Makanya saya tidak berani hujat kitabnya Pak Budiman. Kenapa? Karena di dalamnya bisa jadi ada firman Allah yang betul, ajaran Nabi Isa Al-Masih yang benar. Ya. Tapi saya tidak boleh juga mengatakan, maka Nabi kami ajarkan informasi dari kitab kalian, wala tusaddiq wala tukadzab. Jangan dibenarkan, jangan didustai, tapi dikaji, pakai rasional, pakai bukti-bukti. Kok aneh ya Yesus nih ya? Ketika dia hidup sejaman dengan muridnya, dia cuma ngajarin muridnya doang. Bahkan dia bilang, kenapa guru cuma loh? Saya kan Bapak baca itu. Dia banyak mengajarkan orang. Loh. Iya, bukan kata saya. Iya, makanya kan saya bilang kontradiksi. Coba lihat ini. Matius 13 nomor 10. Kita baca pelan-pelan. Ya, kita baca pelan-pelan. Maka datanglah muridnya dan bertanya kepadanya. Kalau memang dia ingin mencerdaskan bangsa, dia nggak akan pakai bahasa-bahasa sulit. Seperti saya ini, saya pengen mencerdaskan anak bangsa. Saya pakai bahasa-bahasa yang bagus. Matius 13 nomor 10. Maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepada dia, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Jawab Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui rahasia kerajaan surga, tapi kepada mereka tidak. Kenapa? Kenapa tidak? Dijawab sama Yesus. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Bagaimana mau mengajarkan tentang Tuhan yang diperkenalkan kitab Taurat kepada orang yang tidak memiliki kitab Taurat? Sedangkan mereka sendiri tidak mengimani kitab Taurat sebagai kitab suci, tiba-tiba orang yang tidak mengimani kitab suci seperti Italia, Roma, Efesus, Korintus yang penyembah pagan itu, tiba-tiba diperkenalkan Tuhan dalam perspektif Taurat. Pak, ini yang disebut, apa kata Yesus? Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Itu sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat. Sekalipun mereka mendengar, mereka tidak mendengar. Ini Yesus saja sudah pesimis. Bahwa orang-orang yang di luar muridnya itu nggak akan ngerti. Tiba-tiba dia berikan tanggung jawab kepada muridnya. Hei Yesus, ada apa denganmu? Bukankah kau yang bilang tadi bahwa mereka itu kalau mendengar nggak mendengar, terus tiba-tiba kami disuruh injili seluruh makhluk? Oh tidak, jangan fitnah Yesus sebagai orang yang tidak konsisten. Seolah-olah Yesus ini orang yang tidak stabil. Masa saya bilang gini, oh Kang Dito. Nah, saya bilang kan, karena Kang Dito nanya sama saya, Uni, kenapa Uni pakai bahasa Padang sama saya? Percuma Kang Dito. Ini saya ajarin Bang Dito doang di bahasa Padang ya. Percuma saya ngomong sama Pak Budiman, dia nggak ngerti. Tiba-tiba setelah saya ajarkan Kang Dito, saya udah bilang nih, saya pesimis bahwa Pak Budiman nggak ngerti. Nah, saya kan Kang Dito ajarkan Pak Budiman. Apakah Pak Budiman mengatakan bahwa murid-murid Yesus lebih hebat memberikan paham kepada manusia daripada Yesus sendiri? Justru harusnya saya lebih pintar mengajarkan tentang bahasa Padang kepada Pak Budiman. Tapi saya bilang, Pak Budiman ini tidak akan ngerti. Saya sudah tahu takaran dia. Saya ke Kang Dito aja, percuma. Saya bicara juga dia akan dengar. Karena saya tahu siapa dia. Ya, karena ini bicara tentang Tuhan nih. Karena ini Tuhan yang bicara nih, menurut Pak Budiman nih. Menurut orang Kristen lain, bukan Pak Budiman ya. Tiba-tiba saya perintahkan Kang Dito. Kang Dito sudah saya ajarkan semua bahasa Padang, bukan? Saya mau pergi ke Sumatera Barat kabur. Sekarang Kang Dito kabarkan kepada Pak Budiman bahasa Padang. Bang Dito langsung bilang, PA kau Uni Rifa, kau aja nggak bisa mengajarkan Pak Budiman. Ini pula kau suruh aku. Udah tau aku muridmu. Uni Rifa, ada apa denganmu? Gini. Maka tolong Pak Budiman jelaskan apa maksud dari ayat ini. Itulah sebabnya aku berkata-kata dalam perumpamaan kepada mereka. Karena sekalipun mereka melihat, tidak dapat melihat. Sekalipun mendengar, mereka tidak mendengar. Pak Budiman tahu. Dalam Al-Quran kami bisa menjelaskan ini. Kenapa? Karena memang Nabi Isa Al-Masih putra Maryam itu hanya mengajarkan Bani Israel. Bahkan sudah Bani Israel yang paham bahasa Ibrani, yang paham kitab suci, itu pun tidak semua ikut. Apalagi orang Yunani yang tidak pernah baca kitab Taurat. Masa mau diajarkan Tuhannya Bani Israel? Tiba-tiba
Masa ada yang ngaku-ngaku saya dipilih Yesus mengajarkan Injil kepada di luar Israel bernama Paulus. Yesus saja tidak bisa mengajarkan orang di luar Israel. Dia sudah mengatakan hal itu karena sudah dinubuatkan. Kepadamu diberikan tentang kerajaan surga, kepada mereka tidak. Tiba-tiba dia mau pergi ke surga, dia berikan tanggung jawab besar. Ada apa? Silakan Pak Budiman tanggapi hal ini sebelum saya terbang ke kayangan. Itu kan perumpamaan. Itu bukan perumpamaan, tapi Yesus, muridnya bertanya, kenapa kamu pakai bahasa perumpamaan? Kan Bapak baca dulu lah di ayat ke-10-nya. Maka datanglah murid-muridnya berkata padanya, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam perumpamaan? Yesus, kepada mereka ini kenapa Yesus? Kalau kepada kami kan tidak, Yesus, dijelasin, ya. Nah, baca di situ. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau, maka datanglah orang berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Ramai loh orang. Kalau memang dia ingin memberi paham kepada orang tersebut, apa sulitnya bagi dia mengajarkan tanpa pakai bahasa perumpamaan biar orang ngerti? Tapi ternyata lalu dia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai, dan dia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka. Katanya, adalah seorang penabur bla bla bla. Lalu muridnya bertanya, kenapa kamu pakai bahasa perumpamaan? Sedangkan bahasa jelas saja kadang orang nggak ngerti. Kenapa pakai bahasa perumpamaan, Yesus? Dijawablah sama Yesus, kepadamu diberi karunia untuk mengetahui kerajaan surga. Pak Budiman, kalau memang Yesus untuk seluruh alam, kenapa dia pilih-pilih ketika dia mengajar justru memilih 12 orang ini? Bahkan Pak Budiman, bayangkan 12 murid yang dia pilih saja, satu berkhianat menjual dia, yang satu dikatakan iblis. Masa Pak Budiman mau melecehkan Yesus dengan mengatakan, iya, setelah dia milih 12 orang, 2 orang diantaranya berkhianat, kemudian dia naik ke surga, diberikan tanggung jawab kepada orang yang pernah berkhianat kepada dia, yaitu Petrus, untuk menginjili orang lain supaya ngerti. Dia saja ketika hidup tidak memberikan pengertian kepada banyak orang, tiba-tiba dia serahkan tugas menginjili seluruh orang kepada muridnya yang pernah berkhianat. Ada apa dengan Yesus? Pak, kesel banget muka aku ya, ngeselin ya. Tapi aku manis kan? Oke. Ya. Iya. Secara fisik kamu manis, tapi secara karakter ya belum tentu kan. Ya mau gimana lagi? Yuk, tawa yuk. Tahu aja, nggak apa-apa. Yuk. Jangan jadi Tuhan lah. Oke, narasi Bu Niri tadi Yesus mengajarkan hanya 12 muridnya. Nah, tapi Yesus juga pernah mengajarkan 5.000 orang. Disitulah Yesus Mana dalil? Mujizat Mana 5 dalil? roti sama 5 ikan. Nah, Mana dalilnya? Bukan hanya dia mengajarkan kepada muridnya. Dalilnya aja. Kita kan lagi uji. Kan saya bilang, tenang Pak Budiman ya. Saya suka dengan Pak Budiman ini. Orangnya tuh asik, diajak ini. Apanya yang kamu suka dari saya? Yang penting bukan botaknya Pak Budiman. Yang penting Pak Budiman baik lah. Tergantung. Kadang juga aku nggak baik. Wah, betul juga ya. Yesus saja bilang, jangan kau bilang aku baik, hanya satu yang baik. Iya kan? Sekarang gini. Gitu. Kalau Bu Niri nonjokin saya, ya gak mungkin lah aku. Wah, menyalahi aturan ajaran Yesus nih apabila ditampar pipi kiri kasih Saya kanan. kan manusia. Saya kan bukan manusia sempurna. Lah kan ajaran Yesus untuk manusia. Iya. Kan harus sempurna. Loh, Pak Budiman kan nggak sempurna kan? Kata Yesus apa? Ya. Sempurnalah kau seperti Bapamu di surga. Sebab Iya, Bapamu iya, sempurna. benar. Tapi saya tidak bisa. Ya udah, Apa kalau gitu sebab? nggak masuk surga. Karena Bapak surga itu sempurna, Pak Budiman. Ya itu urusan Tuhan nanti mau masuk surga apa enggak. Ya udah, emang urusan dia, kita semua ini. Ngapain kita pikirin ya kan? Ya udah, pokoknya Pak Budiman nggak masuk surga udah. Ya dibully lah, masa enggak pula? Ngambang-ngambang di atas air. Aku lupa ayatnya Bu Niri Pak. Ada itu dalam kitab. Pada saat Yesus mengajarkan 5.000 orang, dia memberikan membuat Gini. 5 roti dan 5 ikan. Nah,
Kalau ditanya Lupa itu saya, kepada lupa. umat Islam, kalau ditanya perkara dia membantu banyak orang itu, Nabi Muhammad, bukan Nabi Muhammad, siapa ya? Nabi Musa. Nabi Musa itu nabi yang diutus kepada Bani Israel. Apakah dia tidak boleh membantu orang selain Bani Israel? Enggak gitu. Yang namanya Yesus tentulah mustahil. Kalau dia datang itu bukan berarti maksudnya dia datang menyelamatkan, hanya mementingkan Bani Israel, tidak. Menyelamatkan itu maksudnya mengajarkan pengajaran yang sudah turun-temurun dipahami oleh Bani Israel tapi disesatkan. Tapi kalau untuk membantu orang, dia seorang nabi, nggak masalah. Dia mau membantu. Nabi Muhammad bantuin orang Yahudi juga nggak apa-apa kok. Artinya gini loh, kalau Enggak, untuk memberi makan, Kalau versi Yesus penyelamat itu ada itu ayatnya itu di Markus 16 ayat Markus 14 ayat 6. Akulah jalan kebenaran, akulah jalan hidup. Dan Itu tidak ada betul. bisa sampai ke Tuhan tanpa melalui aku. nah, Pak Budiman percaya kalau itu kata-kata dari Yesus? Ya iya, itu perkataan Yesus. Oke, baik. Apakah tidak ada manusia yang selamat tanpa Yesus? Adakah manusia, tidak ada satupun manusia yang bisa ke surga tanpa Yesus? Di perjanjian lama ada, tapi sebelum sudah Yesus belum ada Artinya terbukti. kalau seandainya makanya kalau umat Islam yang menjelaskan Yesus tidak tertuduh pembohong. Kenapa Yesus tidak dikatakan pembohong? Karena memang betul tidak ada satupun Bani Israel pada zaman Yesus yang selamat menuju surga kalau tidak mengakui dia sebagai Mesias. Tidak ada. Kami Islam percaya begitu. Tapi kalau kalian kan generalisir, tidak ada satupun manusia yang bisa selamat tanpa melalui Yesus. Bohong. Kenapa? Elia, Henok sudah ke surga tanpa Yesus. Iya kan gak sejaman itu Bu Uni. Aduh kamu. Nah, kalau begitu ada periodenya kalau gitu. Bukan untuk seluruh manusia kalau gitu, Yesus. Kenapa Seluruh Pak manusia Budiman jadi blunder? Terlalu nih. Seluruh manusia pada saat zaman Yesus dan kedepannya. Berarti nggak adil, Yesus. Berarti Kenapa nggak nggak adil. adil? Berarti dia tidak. Loh, kenapa dia cuma menyelamatkan manusia di abad pertama? Kasihanlah orang-orang sebelumnya. Kenapa Tuhan nggak utus dia menyelamatkan seluruh manusia? Ini Tuhan pilih kasih nih. Aduh, kejahat banget Tuhannya Pak Budiman nih. Kenapa cuma menyelamatkan di abad pertama aja? Kasihanlah itu yang di zaman Nuh, zaman Sodom, zaman Gomora. Cuma dua orang doang diselamatkan. Karena besarnya kasih Allah Kejam pada kali. dunia, bukan pada Yesus itu Pak. Kejam kali tuh. Pada dunia Pak. Kejam bukan kali pada Tuhannya, Pak. Israel aja. Saya ngajak Pak Budiman ini berpikir, kalau kami menjelaskan perkataan Yesus tidak akan bertentangan, tidak akan merusak reputasi Yesus. Coba kalau orang Kristen, apa maksud tidak ada yang selamat tanpa Yesus? Pokoknya manusia sudah kehilangan kemuliaan Allah dari zaman Adam sampai nanti terakhir, semua manusia diselamatkan harus dengan darah Yesus. Lah, kan Yesus baru muncul di abad pertama. Iya. Terus ya, tapi kan gini apa? Ya begitulah. Giliran ditanya, Henok Eli kan sudah ke surga tanpa Yesus. Iya, tapi kan Yesus sudah ada waktu itu. Iya, mana? Yesus versi apa pada zaman itu? Nggak ada, tapi kan itu Bapa. Jadi Yesus adalah Bapa. Iya, ujung-ujungnya jadi Yohanes. Tadinya Tritunggal jadi Yohanes karena ingin membela kehormatannya di depan saya. Ya, mengatakan bahwa Yesus adalah Bapa. Nah, pada ketika di tiang salib, oh berarti kalau Bapa adalah Yesus, berarti yang mati adalah Bapa. Karena ingin menyelamatkan diri dari tuduhan saya lagi, akhirnya jadi apa? Tritunggal. Oh, itu beda, perbedaannya beda, tapi duanya esensinya sama. Inilah kenapa terjadi perpecahan dalam denominasi kekristenan itu. Karena kalau dihantam di sisi ini, menyelamatkan diri. Dihantam di sisi ini, menyelamatkan diri. Kalau seandainya ditanya kepada Yesus, Yesus mengatakan, aku datang untuk Bani Israel, domba-domba tersesat dari Bani Israel. Maka Yesus pun mengatakan, jangan menyangka aku datang meniadakan hukum Taurat. Bagaimana mungkin Pak Budiman, Yesus mengajarkan Tuhan yang ada dalam kitab Taurat kepada orang yang sama sekali tidak tahu kitab Taurat, yaitu orang Yunani. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda. Ya nggak? Makanya wajar Yesus menggunakan bahasa perumpamaan karena mereka itu adalah orang yang menurut kitab Yesaya. Bapak baca ayat itu, Matius 13 nomor 14 itu. Silakan Bapak baca.
Maka pada mereka genaplah nubuat Yesaya yang berbunyi, kamu akan mendengar dan mendengar namun tidak mengerti, kamu akan melihat dan melihat namun tidak menanggap, sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Tuh, Bapak baca itu yang ayat 15. Itu Sebab karena hati bangsa ini telah menebal. Iya, memang karena bangsa Israel pada waktu itu tertengkuk. Nah, artinya Yesus menyelamatkan Bani Israel itu tidak berhasil, bukan? Maka bagaimana mungkin Tuhan punya niat menyelamatkan manusia tapi penyelamatan gagal? Kalau kami yang menjelaskan, lagi-lagi reputasi Yesus tidak akan hina, rendah. Seolah-olah Yesus ini adalah orang udah tahu nggak bisa nyelamatin, masih kau turun juga ke dunia nyelamatin orang. Apa ini? Tapi kalau kami bisa menjawab, apa maksud ayat ini? Islam menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, innalladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun, kata Allah. Sesungguhnya bagi orang kafir sama saja bagi mereka diberi petunjuk atau tidak, mereka tidak akan beriman. Kenapa? Karena mereka sama saja seperti orang yang punya telinga tapi tidak mendengar. Summum bukmum umyum fahum la yarji'un. Maka ini merujuk kepada orang kafir. Siapa orang kafir? Orang yang sudah menolak dari awal. Siapa mereka? Yang tidak pernah mengenal kitab suci. Tapi kalau dari mereka ada yang berbalik untuk menyembah kepada Tuhan yang benar, tidak mungkin para nabi menolak. Makanya ada orang di Romawi yang tidak kenal Taurat, lalu dia kemudian berbalik menyembah kepada Tuhan yang benar. Normal, nggak masalah. Tapi itu perbandingannya 1001. Kenapa? Jangankan orang yang tak kenal Taurat, orang yang pegang Taurat aja banyak yang menyelewengkan ajaran ini. Apalagi orang yang sama sekali nggak pernah baca Taurat. Pak, hati-hati Pak, jangan dilihatin kolor hijaunya Pak, ke saya aja, fokus aja ke Bapak. Kolor hijau kelihatan di belakang, ya, fokus Pak. Nah, nanti Bapak tertuduh loh Pak sebagai kolor hijau loh. Enggak, itu baju itu. Iya, Bukan bercanda. baju, bukan kolor itu ya. Iya, bercanda. Lagi hujan, jadi bercanda. liburannya belum kering. Udah jangan diambil hati, bercanda. Kan kita asik. Pak, diskusi sama saya itu asik loh Pak. Bapak, saya senang loh lihat. Ya, saya lihat Bapak tersenyum tuh saya senang loh ya, serius. Maksudnya artinya Bapak tidak terintimidasi dengan saya, itu yang saya senangkan. Bapak ini punya jiwa besar ya. Orang Kristen yang lain Pak, saya baca ayat aja Pak, langsung keluar roh-roh dari tengkuk, telinga, dari pori-porinya semua Pak. Nanas. Ini Bapak disalut, kan, makanya saya repek. Kita ini kan punya hak masing-masing, jadi kita perlu juga menghargai hak pribadi orang gitu. Keren banget. Ini yang saya suka dari Pak Budiman ini ya. Kita angkat Pak Budiman jadi duta ini, duta perdamaian ya. Kalau lihat wajah Pak Budiman, aku percaya Pak Budiman ini orang baik. Ya, orang baik. Senyumnya manis, tulus, senyumnya mantap. Hati-hati loh Pak, ada Bu Rasmi loh. Ada si Rasmi loh, dia ngintai-ngintai loh Pak di bawah. Hati ya Pak. Apa? Ya, jadi gitu Pak. Silakan Bapak pahami dulu Matius pasal 13 nomor 10 ini. Kalau Bapak lihat, nih saya tunjukkan sama Bapak ya. Bapak jangan mandang saya lama-lama Pak, saya takut sama istri Bapak nanti dihajar saya nanti. Ini duda ini. Nah. Aduh, udah pula dia. Iya benar, duda. Duda Bapak. Kenapa takut? Kenapa takut Enggak, sama duda? Aku bukan takut sama duda. Aku tuh takut kilaf nanti Pak. Tatap-tatapan kita nanti kan bahaya Pak. Nanti nyanyi pula kita. Tatapan matamu mengalihkan diskusi. Ada lebih Jelas Pak. Mari Pak. Enggak apa-apa tatapan itu, tapi yang penting hati jangan berbicara. Tapi kalau hati menurutkan berbicara nanti sambil menatap aduh, bahaya ini. Aduh, bahaya ini. Guys, nggak kuat adek Bang. Takut ya. Tengok nih. Ya, tengok nih. Mari kita lihat apa kata Yesaya. Sebab hati bangsa ini telah menebal dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya. Bapak klik di sini nih. Bapak kan dibawa ke kitab Yesaya. Yesaya pasal 6 nomor 9 ya. Bapak buka ini. Bapak buka nubuatan Yesaya. Bu. Ini terkorelasi dengan kitab Yesaya. Nah, kita lihat nih.
Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarkanlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan, lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggung jangan. Buat hati bangsa ini keras, dan buatlah telinganya berat mendengar, dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan apa nih, panjang nih, Yesaya 6, aku buka dulu lah ayatnya. Ya, 6:9. Nih. Ya. Nah. Yesaya nomor 6 nomor 10. Nah. Buatlah hati bangsa ini keras. Nah, kalau memang Tuhan sudah memuatkan bahwa orang-orang itu hatinya keras dan tidak akan mendengar, kenapa Yesus memerintahkan murid-muridnya malah menginjili orang-orang yang hatinya keras ini? Masa Yesus memberikan tanggung jawab kepada muridnya yang bahkan tidak lebih hebat daripada dia? Kan menyepelekan diri sendiri Yesus ini. Kan gitu. Ini logika saya nih berpikir nih. Tapi kalau ditanya ke Islam, saya bisa menjelaskan. Bagaimana? Nabi Isa itu adalah nabi yang diutus kepada Bani Israel. Dia menggenapi hukum-hukum Bani Israel, bukan meniadakan hukum Taurat. Artinya dia menyelamatkan Bani Israel yang telah tersesat. Kenapa? Karena memang setiap nabi itu datang kepada kaumnya dengan bahasa kaumnya. Dalam Al-Quran dikatakan begitu. Makanya orang Yahudi, kalau Bapak baca literasi Yahudi, orang Yahudi itu percaya sebagai bentuk ini ada di Cabat 20 kalau nggak salah, sebagai bentuk keadilan Hashem mengutus ke setiap kaum itu nabi dari bangsanya. Nah, orang Yahudi ini kenapa menolak Yesus? Karena mereka maunya Mesias itu dari keturunan mereka sendiri. Gitu. Makanya mereka tuduh Nabi Isa itu adalah anak hasil perzinahan. Jadi kalau orang Islam bisa menjelaskan, tidak membuat reputasi Yesus jelek. Tapi kalau Pak Budiman dengan orang-orang Kristen di sini seolah-olah Yesus ini kontradiksi dengan dirinya sendiri. Di satu sisi dia bilang bangsa ini mendengar tapi tidak mengerti. Tiba-tiba dia naik ke surga, dia suruh murid-muridnya injili seluruh alam. Padahal dia sudah bilang nggak akan ngerti. Menurut pemahaman Bu Uniri, Pak, Nabi Isa sama Yesus itu sama apa orangnya enggak? Nah, mantap. Berarti kita sudah lari dari topik ya, nggak apa-apa. Kita selesaikan topik tadi. Saya nggak mau kita berkutat di situ saja, tapi yang poin saya sudah saya sampaikan kepada Pak Budiman. Kenapa terjadi begitu pertentangan di dalam kitab Pak Budiman? Menurut An-Nisa ayat 82, Allah tegaskan kitab Pak Budiman adalah kitab bercampur, tidak layak dijadikan sandaran, tapi bisa kita buktikan mana pengajaran yang betul dan tidak kalau kita pakai parameternya Al-Quran sebagai batu ujinya. Nah, apakah Isa dan Yesus sama? Saya punya beberapa jawaban. Yang pertama, yang mana dulu nih? Karena Yesus di Bible itu banyak. Yesus yang menurut anggapan orang adalah anak kandung Yusuf. Yesus yang mengaku Yesus bertemu dengan Paulus di Damsik. Atau yang mengaku sosok Yesus yang bertemu di Pulau Patmos. Atau Yesus yang mengajarkan menyembah satu-satunya Tuhan yang tidak bersalah, yang dijadikan tumbal tapi kemudian diselamatkan oleh Allah. Karena dalam kitab nubuatan dikatakan bahwa Tuhan akan meluputkan dia dalam kitab Mazmur dari jangankan untuk mati, terantuk batu pun tidak akan diizinkan. Maka pertanyaan Bapak ini saya jawab dengan beberapa jawaban. Yang mana dulu? Kalau Yesus yang dipanggil Yeshua Hamasiah sebenarnya adalah Isa Al-Masih putra Maryam yang mengajarkan untuk menyembah kepada satu ilah, dia adalah Isa. Anak seorang perawan suci, dia Isa. Tapi kalau anak orang yang bersuami, bukan. Kenapa? Karena Maryam tidak bersuami. Tapi dalam kitab Bapak, orang-orang menjelaskan bahwa ibundanya Yesus itu bersuami. Bahkan dalam kitab 1 Roma pasal 1 nomor 3 dikatakan bahwa Yesus itu dari sperma Daud. Maka itu bukan Nabi Isa. Ntar Mbak Uni. Bukan bersuami, tunangan. Iya, kalau Yesus. Tunangan ya ada pertentangan di ayat beda, itu. Kan, kalau beda teksnya gitu loh. Bentar. Pak, kalau dia bertunangan kenapa dia harus menceraikan ketika Maria hamil? Enggak Tinggalkan aja lah. Ada, dia berniat mau menceraikan Maria. Dia berniat mau menceraikan Maria sewaktu dia tahu Maria itu hamil. Maka Roh Kudus datang ke dalam mimpinya dalam kitab Lukas itu. Bapak baca kalau dia bukan kan terjadi perceraian. Iya, maksudnya bagaimana orang bertunangan mau bercerai?
orang bercerai itu kan suami istri. Makanya ada kontradiksi lagi. Di satu sisi dikatakan bertunangan, di satu sisi dia mau bercerai. Jadi kan saya sudah bilang, Pak, kitab Bapak ini banyak kontradiksinya. Kenapa? Ditulis oleh banyak orang yang tidak jelas. Lukas kita nggak tahu siapa penulisnya. Menurut Matius lagi kita nggak tahu siapa penulis. Jadi banyak orang yang, kan Lukas sudah bilang banyak orang yang telah membuat cerita-cerita tapi aku memutuskan untuk membukukannya. Jadi yang mana yang paling betul cerita orang tersebut kita nggak tahu karena sanadnya terputus. Maksudnya sumbernya nggak jelas. Banyak. Ini kayak cerita Malin Kundang, Pak. Kata orang si Malin Kundang itu adalah orang yang gini. Diceritakan lagi kata orang di Roro Jonggrang. Jadi cerita ini turun temurun gitu loh. Jadi bagaimana kita bisa menyelidiki cerita ini benar atau salahnya ketika kita tidak tahu bahwa penulis kitab ini adalah orang yang tidak pernah berbohong, orang yang menyebarkan kabar betul, bukan orang yang berdusta. Begitu, Pak. Kan banyak kontradiksi dalam kitab Bapak itu. Coba Bapak perhatikan. Iya, saya akuin itu banyak. Oke, mungkin Ada. gini. Nah, jadi itulah bukti kalau kitab Bapak bercampur. Baik ya, karena saya berhubung adalah seorang seorang dosen yang diundang kemana-mana, Ibu Dobol, dosen baik online. Di sini sudah ada brother-brother saya, ada Kang Dito dan juga Bang Bejo sebagai asisten dosen. Mungkin untuk saya sudah memberikan materi-materi yang spesifik yang sudah ini sama Pak Budiman. Tugas saya di hadapan Allah sudah selesai. Saya menyampaikan la ikraha fiddin. Tapi selanjutnya lanjutkan diskusi dengan saudara-saudara saya. Ada 3 di sini asisten dosen ya. Ada Bang Erik, ada Bang Dito, ada Bang Bejo. Tugas saya selesai sebagai dosen utama ya, dosen yang paling tinggi di atas dosen-dosennya seluruh alam ini ya. Sudah saya selesaikan. Gua nggak disebut, gua tukang sapu. Ya Bang Beni ada juga nih, ada 4 orang nih ya. Ini kamu bilang dosen kalau nggak salah 10 kali kurasa itu. Iya, kan saya Ibu Dobol, dosen baik online. Dosen itu artinya itu nanti saya carikan dulu arti dosen ya. Saya pindah dulu ke fakultas lain ya di mana saya sudah ya baik. Mungkin saya harus mencerahkan lagi orang-orang lain di situ ya. Baiklah, saudara-saudara yang terkasih, dalam nama kalau menurut Pak Budiman dalam nama bapaknya masing-masing, kalau kami selalu mengucapkan Bismillah. Dalam nama Bapak atas nama Yesus Kristus. Enggak, kalau kami enggak. Kami selalu mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ismi nama Allah yang Maha Rahman Maha Rahim. Maka kami menyebarkan ilmu pengetahuan supaya tidak terjadi zaman kegelapan, supaya tidak terjadi di abad ke-9 dulu zaman kegelapan. Saya menyatakan tidak untuk penyesatan dan penipuan. Terima kasih Pak Budiman. Semoga terselamatkan. Ada Abu Yastrong, bertanyalah tentang Islam kepada beliau. Ada Bang Erik, seorang apologet. Ada Kang Dito, seorang apologet. Bang Bejo apologet. Bang Beni apologet. Silakan diskusi dengan mereka. Saya berpindah kepada kampus yang lain untuk berbagi informasi. Akhirul kalam, teman-teman muslim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Budiman. Ya, Tuhan ya. Ya, satu kata-kata buat Pak Budiman. Yesus berkata, dia tidak baik karena yang baik itu hanyalah Bapa. Ya dibilang begitu loh. Jangan kau katakan aku baik. Ya. Oke. Dadah semuanya. Ini bukan buat Pak ini ya. Ini buat penonton ya. Jangan Pak, Bapak duda, takut saya soalnya ya. Terserah kamu nih. Pak Budiman sampai apa namanya, sampai terkesan gitu ya. Nanti kita sampai terkesan begitu cum jauhnya sama yang di bawah, malah Pak Budiman ikut-ikutan cum jauh gitu. Enggak, Pak Uninya. Dia masih punya rambut. Kita kasih apresiasi dulu ya buat Pak Budiman. Beliau ini orang yang santun gitu ya. Tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas. Beliau ini sangat santun dan murah senyum. Nah, itu yang harus kita hargai, murah senyumnya itu. Silakan Kang Gito dilanjut diskusinya dengan Pak Budiman. Enggak gini, Bang. Walaupun kita berbeda keyakinan, pasti di balik berbedaan keyakinan itu kita kan punya hati yang bukan dari saya, dari pihak Bapak juga semua kan gitu loh. Saya jujur saya akuin, banyak teman saya Islam, bukan cuma Kristen teman saya. Banyak teman saya di sini. Iya. Jadi kita walaupun berbeda keyakinan, dari karakternya itu bisa kita merasa nyaman berteman. Dari sifatnya,
Disitulah kita menjadi apa? Justru lebih dekat kita walaupun berbeda keyakinan daripada satu keyakinan. Karena apa? Bisa kita nilai karakter pribadinya sendiri gitu loh. Di situ kita ada merasa nyaman, ini gitu. The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.